Halo Sobat Fisika, jumpa lagi bersama saya 50. Bagaimana kabarnya? Sama seperti dua video sebelumnya, di video kali ini kita masih akan membahas mengenai soal-soal dalam hukum Newton. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel saya. Mari belajar dan ingat, fisikawan muda, mantap jiwa! Sama seperti dua video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal pada hukum Newton. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah benda dengan massa M1 menghasilkan percepatan yang besarnya 15 meter per second kuadrat. Jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua dengan massa M2, maka percepatan yang dihasilkan sebesar 20 meter per second kuadrat. Tentukan perbandingan antara M1 dan M2 serta percepatan yang dihasilkan oleh gaya F ketika M1 dan M2 digabungkan. Oke, yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman, ketika kita mengerjakan persoalan fisika, jangan lupa kita tuliskan 3 komponennya, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Langsung saja kita ulas bersama-sama. Yang pertama, diketahui ada M1 dan M2. Karena di sini tidak diketahui nilai masanya, kita dapat tuliskan sebagai M1 dan M2 ya teman-teman. Selanjutnya ada percepatan ketika gaya F diberikan pada benda pertama, yaitu sebesar 15 meter per second kuadrat. Selanjutnya, dengan gaya yang sama, percepatan yang dialami benda 2 yaitu 20 meter per second kuadrat. Ditanya M1 banding M2 atau massa 1 dibanding dengan massa 2, dan pertanyaan yang kedua yaitu A atau percepatan jika massa 1 dan massa 2 dijumlahkan. Oke, di sini kakak punya 2 cara buat teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman dapat mencari nilai massanya menggunakan persamaan gaya. Kemudian teman-teman bandingkan massanya. Seperti berikut ini. Gaya pada benda 1 menghasilkan percepatan sebesar 15 meter per second kuadrat, maka massa benda 1 adalah gaya sama dengan massa dikali percepatannya ya teman-teman. Kita substitusikan nilai massa 1, kemudian kita peroleh massa 1 sama dengan gaya atau F dibagi 15 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita mencari massa 2. Gaya pada benda 2 menghasilkan percepatan sebesar 20 meter per second kuadrat. Maka massa 2 adalah gaya atau F dibagi 20 meter per second kuadrat. Setelah kita mempunyai massa 2 dan massa 1, kita bandingkan. Maka kita peroleh M1 banding M2 sama dengan F di per 15 meter per second kuadrat dibandingkan F di per 20 meter per second kuadrat. Kemudian kita peroleh M1 banding M2 sama dengan 4 banding 3. Jadi massa 1 dibandingkan dengan massa 2 itu sama dengan 4 dibanding 3. Oke, kita lanjut pada cara yang kedua. Nah, pada cara yang kedua ini teman-teman dapat langsung membandingkan nilai gayanya karena gaya yang diberikan pada benda 1 itu besarnya sama dengan gaya yang diberikan pada benda 2.
Maka dapat kita tuliskan F1 sama dengan F2, kemudian kita tuliskan persamaannya, massa 1 dikalikan percepatan 1 sama dengan massa 2 dikalikan percepatan 2. Maka kita substitusikan nilai percepatan 1 dan percepatan 2, dan kita peroleh massa 1 banding massa 2 sama dengan 20 meter per second kuadrat dibanding 15 meter per second kuadrat. Kemudian kita peroleh bahwa massa 1 dibanding massa 2 sama dengan 4 banding 3. Hasilnya sama ya teman-teman. Tapi menurut kakak cara 2 ini lebih mudah dan lebih simpel. Tapi cara manapun yang teman-teman gunakan yang menurut teman-teman itu lebih mudah, itulah yang teman-teman pakai untuk mengerjakan. Karena setiap manusia memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan persoalannya. Langsung pada pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Yang ditanyakan yaitu percepatan yang dihasilkan oleh gaya F ketika massa 1 dan massa 2 digabungkan atau dijumlahkan. Nah, apabila massanya digabungkan, maka M1 ditambah M2 sama dengan F di per 15 meter per second kuadrat ditambah F di per 20 meter per second kuadrat. Kak, ini dari mana? Yang tadi ya teman-teman, dari persamaan F sama dengan M dikali A, dan kita rubah persamaannya menjadi massa, maka kita peroleh F di per percepatannya, oke? Dan kita peroleh massanya jika massa 1 dijumlahkan dengan massa 2 sama dengan 7F per 60. Maka percepatan yang dihasilkan adalah gaya sama dengan massa dikalikan percepatannya, dan kita pindah ruas, maka kita peroleh percepatannya sama dengan 60 per 7 meter per second kuadrat. Salam cinta, semangat belajar fisika. Baik, sekian belajar kita pada video kali ini. Cukup singkat, tapi saya harap teman-teman dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, saran, atau komentar, teman-teman dapat langsung tuliskan dalam kolom komentar, atau teman-teman juga dapat hubungi saya langsung melalui DM Instagram saya @dias_antika. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, mungkin saja dibutuhkan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi lebih lanjut dari video-video saya berikutnya. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa!